Puji Tuhan, besok hari Senin kita akan merayakan hari kemerdekaan. Khotbah saya tadi dibuka dengan musik tradisional Papua, musik bambu, ukulelenya, bassnya, tifanya, paduan suara anak-anak SMP, SMA menunjukkan betapa sukacitanya kita bersama dengan suku-suku yang lain, provinsi yang lain yang ada di Indonesia merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Biarlah semangat kemerdekaan itu ada pada kita sekalian. Apalagi saudara dan saya adalah orang yang lebih dahulu merdeka di dalam Kristus. Ya, bagi saya kemerdekaan sebagai bangsa itu nomor kedua. Yang terutama dan amat sangat penting adalah ketika kita benar-benar merdeka di dalam Kristus. Apa artinya kita merdeka sebagai bangsa, tapi kita masih terbelenggu dengan dosa, kita tidak punya masa depan dan kehidupan yang kekal, kita tidak memperoleh keselamatan. Amat terlebih saya berbahagia secara bangsa saya orang yang merdeka, dan secara rohani lebih daripada itu saya orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dimerdekakan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bangga dan berbahagialah Anda yang benar-benar paham arti merdeka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah yang jadi topik kita sepanjang bulan Agustus. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan kami benar-benar bangga punya Allah seperti Engkau yang telah membebaskan kami, memerdekakan kami dari ikatan, kutuk, belenggu, dosa, kemiskinan, sakit, penyakit, kebodohan, dan lebih daripada itu kematian kekal. Tetapi oleh keselamatan yang Engkau berikan, oleh kuasa darah-Mu, kami jadi orang-orang yang merdeka, sesungguhnya merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap diberkati kebenaran firman-Mu, pakai hamba dengan kuasa wibawa otoritas Allah, dan juga Tuhan Yesus menyertai kami semua yang menerima kebenaran.
kami boleh sama-sama dibentuk, dibangun di dalam kebenaran yang mendewasakan kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersemangat sebab apa? Esok kita akan merayakan hari kemerdekaan. Dan lebih daripada itu saya sangat bergembira, bersuka cita, karena yang pasti keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, jaminan hidup di dunia ini, dan jaminan hidup dalam kehidupan yang kekal. Ada 3 hal yang kita mau bahas hari ini dengan suasana kemerdekaan. 3H dalam tanda kutip, huruf H dalam tanda kutip, 3H untuk orang merdeka, ya. Terambil dalam Yakobus pasal 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang bertekun tadi, ya. Kalimat dalam Yakobus 1 ayat 25 saya akan penggal menjadi 3 bagian dan saya sarikan menjadi 3H, ya. Kalimat yang pertama, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Banyak hukum tertulis lisan di dunia ini, ya. Ada hukum berlalu lintas, peraturan-peraturannya, ketika tidak dikerjakan ada sanksi, ada hukuman yang diberikan. Ada banyak, ya, aturan-aturan hidup berbangsa, hidup bermasyarakat, bagaimana menjadi warga negara Indonesia. Ada hukum-hukum yang mengatur tatanan kehidupan kita. Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian saudara dan saya. Nah, di sini dikatakan tetapi barang siapa meneliti hukum. Bagaimana bisa meneliti? Makanya firman Tuhan itu dibaca, direnungkan. Sebab setiap firman Tuhan selalu mengandung janji. Ada rahasia yang dibukakan, ada berkat yang selalu baru, ya. Makanya kalau orang yang meneliti hukum yang sempurna, tidak ada hukum yang mengatur yang sangat membawa kesempurnaan selain hukum di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara tahu apa itu hukum yang sempurna? Dari Kejadian sampai Wahyu, perjanjian lama sampai perjanjian baru selesai. Alkitab kita yang tebal itu kalau disarikan hanya ada 1 kata, kasih. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan. Firman Tuhan ini makin dibaca, makin diteliti, makin dipahami, saudara akan makin dimerdekakan dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena di sana diajar tentang kasih. Jadi hal yang pertama, hidup dalam kasih. Ya, kasih yang bagaimana? Anak sekolah minggu sudah belajar ada 4 kasih, tetapi yang paling utama adalah kasih agape. Ya, saya selalu mengistilahkannya dengan bahasa sehari-hari, kasih yang walaupun tidak menyenangkan, walaupun orang itu menyakiti, hanya di dalam hukum yang sempurna, dalam Alkitab kita diajarkan supaya kita tidak membenci musuh kita, tetapi mendoakan dan memberkatinya. Ya, jadi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, dibolak-balik Kejadian sampai Wahyu, hanya bicara tentang kasih, pengampunan, anugerah, kasih, pengampunan, berkat. Dan orang yang merdeka, dia tahu persis bagaimana hidup di dalam kasih. Sementara saudara lihat dalam kehidupan di dunia ini, saudara perhatikan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, keadaan manusia pada zaman akhir, ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang kita sudah sedang ada di situasi itu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, ya.
Saya ingat ada lagu begini, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, uang, uang. Karena segala sesuatu bisa dibeli, bisa dibayar. Itu prinsip yang salah, ya. Kita cari sumber uangnya, kita cari sumber berkatnya, yaitu Tuhan. Kalau Tuhan yang kita cari, maka Dia akan kasih hikmat untuk mendapatkan uang yang halal, dan Dia akan memberi kita hikmat untuk menggunakan, mengelola uang yang halal itu, uang yang benar-benar berkat yang berasal dari Tuhan. Apa yang dicari orang siang malam pagi petang, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kalau Tuhan yang kita cari, sumbernya, sumber berkat itu, maka berkat-berkat termasuk uang di dalamnya Dia akan memberi kepada kita, dan Dia akan memberikan kemampuan buat kita mengelola keuangan seberapapun yang Tuhan percayakan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Itu bukan di luar sana, bukan dongeng maling kundang, anak yang durhaka kepada orang tua. Tetapi itu terjadi di mana-mana, bahkan di kalangan anak-anak Tuhan, ya. Juga dikatakan tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka pengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Inilah keadaan dunia, sama seperti pada zaman Nuh, demikian juga sedang terjadi saat ini. Agama hanya sekedar status, agamanya sekedar memenuhi bahwa orang ada di negeri ini, di Indonesia harus punya agama, tapi dia tidak merasakan hakikat dari agama tersebut. Nah, berikutnya perbandingkan dengan ayat ini, ya. Di dalam di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8, ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Gong itu kalau dibunyikan, gong itu kan gong, bunyinya bergema, ya. Hanya bunyinya saja, hanya cakapnya saja kata orang Melayu, tapi apa yang dilakukan jauh dari apa yang dicakap, dibicarakan, ya. Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, yang bisa menjembatani segala perbedaan status sosial, warna kulit, suku yang berbeda, ras yang berbeda. Ada satu bahasa yang bisa menyentuh, menjadi jembatan untuk segala perbedaan, yaitu kasih. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dapat dekat pada Tuhan, dekat pada sesama manusia. Ajaran Kristen hanya sebatas kasih, kasih kepada Pencipta dan kasih yang mendatar salib itu kepada sesama. Perhatikan ini baik-baik. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri,
dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Marah boleh, tapi jangan menjadi dosa. Ya, sebelum matahari terbenam, selesaikan. Ya, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap pada waktunya. Nubuat berakhir, bahasa roh berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih dipertanggungjawabkan sampai kepada takhta suci Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saudara yang kekasih, perhatikan hak yang kedua. Kalau tadi hak yang pertama hidup dalam kasih, hak yang kedua adalah hidup dalam roh. Ya, kita kembali kepada Yakobus pasal 1 ayat 25. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, itu tadi hak pertama, hidup dalam kasih. Sekarang hak yang kedua, dan ia bertekun di dalamnya. Bertekun artinya apa? Terus membangun komunikasi dengan Roh Kudus, hidup di dalam roh. Ya, benar-benar hidup di dalam roh. Saudara, kita membutuhkan Roh Kudus. Kita bukan sedang hidup di zaman Tuhan Yesus, ya, di mana kita hidup melihat Tuhan Yesus secara fisik, ya, tetapi kita hidup di dalam perjanjian baru di generasi akhir, ya, di mana kita hidup, sekali lagi kita hidup di dalam Roh Kudus dicurahkan, bahkan dikatakan kita hidup di era Roh Kudus dicurahkan berlipat kali ganda menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mari kita perhatikan ciri-ciri orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dipimpin oleh roh. Tanda-tandanya saudara perhatikan baik-baik. Dia memiliki apa saudara? Memiliki mata yang digunakan dengan sangat baik, ya. Mata yang digunakan untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan tentu saja. Kalau dalam diri kita ada Roh Kudus, pendengaran kita, mata kita, kaki kita, tangan kita, ini semua bergerak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kamu disebut anak Allah karena Roh Allah ada padamu, ada pada kehidupan kita, ya. Kalau Roh Allah diam di dalam kita, maka kita disebut anak-anak Allah. Saudara akan melihat bagaimana orang yang hidup dipimpin Roh Allah, dia menggunakan tangannya untuk perkara-perkara yang baik. Dia menggunakan telinganya mendengar, menyaring hal-hal yang positif, yang gak bagus dia buang dari apa yang dia dengar. Dia tahu di mana dia memperlihatkan, mempraktekkan kasih. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dia memiliki mulut untuk mengeluarkan perkataan yang benar, penguatan bagi orang yang lemah. Dia berani menyampaikan sesuatu dan mempertanggungjawabkannya. Orang yang hidup dalam roh, matanya dipakai benar untuk melihat visi-visi ke depan. Orang yang hidup di dalam roh benar-benar dia menggunakan seluruh panca inderanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam roh, kita akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita seperti seorang anak dengan ayahnya, ya. Dan kita dalam segala keberadaan membangun, bertekun, dikatakan kata bertekun, ya. Sekali lagi saya mau katakan, ia bertekun di dalamnya, artinya ada ketekunan dari hari ke hari, membangun komunikasi, ya, sampai ketika seseorang dikatakan dia sangat bertekun belajar sehingga pada waktunya dia boleh lulus dan meraih kesarjanaannya. Dia tekun, dia dengan teliti terus mencari, mengejar, mengerjakan dengan segala kemampuan yang dia miliki sampai menemukan. Itulah arti bertekun. Orang yang dipimpin, yang hidup, ya, di dalam roh, dia bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dan kita menggantungkan hidup kita seperti anak kepada ayah, maka kita panggil dia ya Aba, ya Bapa. Ya. Dan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, kita sudah dimerdekakan. Setelah merdeka, sekarang kita giat kita bertekun untuk mengejar pengetahuan yang makin sempurna ke gambar kali kita, ke gambar Allah kita. Perhatikan baik-baik hal ini saudara yang kekasih. Dan saya mau katakan bahwa kehidupan kita ini dimulai dari tadi hal yang pertama, yaitu perhatikan hal yang pertama, hidup dalam kasih. Hak yang kedua, saudara, kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Hak yang ketiga, ya. Mari kita mau belajar hak yang ketiga. Hidup kekal selama-lamanya. Siapa yang tidak rindu untuk hidup kekal, ya? Setiap kita pasti merindukan hidup yang kekal. Yakobus pasal 1 ayat 25 tadi dibagi jadi 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Apa hukum yang sempurna? Hidup dalam kasih. Dan ia bertekun di dalamnya, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hal yang ketiga, hidup kekal selama-lamanya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Garis bawahi, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ya. Jadi ia bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Ia di sini dikatakan dia bersungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ku berbahagia, yakin teguh. Kenapa? Karena hidup dalam kasih Kristus. Yesus abadi, kepunyaanku. Sumber kasih itu ada pada kita. Hidup dalam kasih, ya. Aku warisnya. Ingat, Roh Kudus, Tuhan Yesus naik ke atas, Roh Kudus dicurahkan. Dia memberikan roh penolong, ya. Dan itu membawa kita pada hidup kekal selama-lamanya. Matius 7 ayat 13 sampai 14 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Setelah hidup dalam kasih, hidup dalam roh, kita akan sanggup walaupun pintu itu kecil, jalan itu sempit, menuju kepada kehidupan yang kekal. Ada perjuangan. Makanya Rasul Paulus katakan, apa saudara? Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Hanya karena pimpinan Roh Kudus, engkau akan sanggup mengerjakannya, dan engkau akan hidup
dalam kehidupan kekal selama-lamanya. Kita harus masuk melalui pintu yang sempit dan sesak tadi. Sementara ada pintu yang besar dan luas, dan orang justru lebih banyak masuk ke sana. Orang cari gampang saja, ya, mau serba instan. Kekristenan itu juga ikut-ikutan dengan cara-cara dunia, makanan instan, ya, segala sesuatu yang instan, yang cepat saji. Dalam kekristenan juga banyak orang menuntut berkat-berkat, mujizat-mujizat, tidak mau diproses terlebih dahulu untuk sampai kepada kata dan mengalami mujizat. Pintunya sesak, harus tahan prosesnya, ya. Dan saudara tahu bahwa Tuhan lebih suka melihat kita, reaksi kita, sikap kita ketika dalam proses untuk sampai kepada kemenangan. Lukas 13 ayat yang ke-24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Banyak orang yang berusaha, ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Apa yang harus kita lakukan? Berjuang untuk sampai masuk ke pintu yang kecil itu. Hidup adalah perjuangan. Kita belum berhenti, kita harus diantar sampai ke pintu besar, yaitu masuk dalam kemuliaan, disambut para malaikat yang mengatakan, sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam pesta Tuhan yang kita layani. Oh, kalau hari itu tiba, hari itu selalu aku rindukan, ya. Kalau bangun pagi ternyata hari itu belum tiba, mau terus bertekun, hidup bertekun, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, supaya sampai ke hari yang terakhir, hidup dalam kekekalan bersama dengan Raja di atas segala raja. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita mau berjuang, ya. 4 kali Rasul Paulus menuliskan mengenai kata berjuang dalam surat-suratnya. Kita harus berjuang melawan ego, iming-iming dosa, dan daya tarik dunia. Ya, ingat, dunia ini bukan Firdaus. Kesenangan di dunia ini sifatnya hanya sementara. Saudara mau dapat yang sementara atau yang mau kekal abadi? Tentu yang kekal, bukan? Mari bersakit-sakit, ada penyangkalan diri, ya. Bersenang-senang pada akhirnya. Berkat Tuhan akan dicurahkan saat kita hidup di atas muka bumi ini. Ketika hak yang pertama kita kerjakan, hidup dalam kasih. Yang kedua, hak yang kedua, hidup dipimpin Roh. Dan hak yang ketiga, hidup dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dibebaskan dari kup perhambaan dosa, benar-benar jadi orang merdeka sampai ke garis akhir. Dan Rasul Paulus katakan mengenai diriku, bahkan darahku telah kutumpahkan, maka dia bisa berani mengatakan, aku telah sampai ke garis akhir, aku sudah berkemenangan. Sehingga waktu kematian tiba, itu keuntungan untuk anak-anak Tuhan yang hidup merdeka. Alami hidup dalam 3 hak tadi, hidup dalam kasih, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan hidup dalam kehidupan yang kekal. Baik di sini tanda-tanda suasana surga sudah ada. Jadilah kehendakmu di rumahku, di bumi ini, di bangsaku, di kotaku, di GBI Sola Gracia, seperti dalam kehidupan yang kekal di surga. Terima kasih, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk tanda-tanda orang yang sudah merdeka di dalam kebenaran firman-Mu, yang merdeka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami hidup untuk memperlihatkan kasih. Kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus untuk menuju kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Kalau kami sudah dimerdekakan, biarlah kami mau mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan itu dengan takut dan gentar sampai di garis akhir kehidupan kami semua.
Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati persembahan yang diberikan, dikumpulkan dalam tiap-tiap ibadah, yang ditransfer ke rekening gereja, yang mengembalikan persepuluhan, semua Tuhan Engkau memberkati. Apapun pekerjaan jemaat-Mu dibuat Tuhan berhasil, tetap sehat dalam pemeliharaan Tuhan, tetap hidup dalam kasih Kristus, mulai dari keluarga, di lingkungan terkecil, di tempat Engkau menaruh kami, di tempat kami bekerja, apapun profesi kami, itu adalah tempat untuk mempraktekkan kasih. Dan pimpinan Roh Kudus akan memampukan kami menjadi orang yang cakap di akhir zaman ini, tidak pernah berputus asa. Masalah boleh datang, tapi kami cakap menyelesaikannya, karena kami bertekun hidup di dalam Roh. Pada waktunya nanti kami rindu untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya sebagai pelaku-pelaku kasih, sebagai orang yang dipimpin Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati kota kami Jayapura, berkati provinsi Papua, berkati bangsa negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 75 tahun kemerdekaan ini diraih dengan menumpahkan darah, korban yang banyak para pahlawan kami. Biarlah kami bukan jadi gereja yang duduk diam, tapi kami mau membayar harga. Kami mau melanjutkan pembangunan cara spiritual, pembangunan fisik, pembangunan yang lain. Mari gereja terpanggil untuk ikut ya Tuhan, mensejahterakan masyarakat yang ada. Dimulai di lingkungan kami, dalam jemaat, keluar dari 4 sisi tembok, bergerak ke kabupaten dan kota. Sejauh Tuhan mau memakai Sola Gracia Ministry. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, para gubernur, bupati, wali kota, memberkati Gereja Bethel Indonesia, memberkati Tuhan seluruh kegiatan yang dikerjakan gereja-gereja sekota, yang dikerjakan Asosiasi Pendeta Indonesia. Kami mau membangun, mengisi kemerdekaan ini, menjadikan bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang berdaulat. Terima kasih Bapa di surga. Saudara yang kekasih, mari arahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah segala sesuatu yang kau kerjakan. Biarlah kasih karunia Allah Bapa melimpah atas saudara dan saya. Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya dari siang ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.